Untuk pergi mudik, keluarga sakit membuat panik. Kita memang bukan manusia baik, tapi kita harus tetap berusaha jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku akan share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Ini adalah kegiatan aku di sore hari. Jadi kalau udah di sore hari berarti aku itu akan masak-masak gitu ya. Dan seperti yang udah kalian lihat di sini tuh aku lagi masak jengkol. Aku itu lagi goreng jengkol. Jengkolnya itu sudah aku rendam ya teman-teman. Jadi tadi pagi aku itu udah belah-belah jengkolnya terus aku rendam. Jadi di sore hari ini jengkolnya itu udah benar-benar empuk banget ya. Walaupun mau dimasak, goreng kayak gini ya, di sambal ataupun mau dibikin apapun, itu tuh jengkolnya bakalan bener-bener jadi empuk dan super endulita. Jadi buat kalian yang mau jengkol itu empuk, sebelum kalian masak itu kalian rendam dulu. Makanya kalau misalnya aku itu masak jengkol biasanya itu terencana gitu ya teman-teman. Jadi misalnya besok aku mau masak jengkol, jadi biasanya malam ini atau besok pagi itu bakalan aku rendam gitu jengkolnya. Nah di sini aku juga goreng untuk ikan asin rebus. Jadi jengkolnya kali ini tuh ditemani sama ikan asin rebus. Tapi ikan asin rebusnya itu cuma ada 2 ekor apa 3 ekor gitu ya tadi, karena stoknya itu udah habis. Jadi nggak apa-apa lah ikan asin rebusnya itu sedikit untuk bau-baunya aja gitu ya teman-teman. Karena kalau udah ada yang namanya bau-bau ikan asin itu tuh bikin makan itu bener-bener lahap dan bikin pengen nambah terus gitu ya. Ikan asinnya udah mateng, jadi di sini langsung aku mau tumis untuk sambelnya. Dan seperti biasa kalau misalnya sambel yang aku pakai itu biasanya aku rebus dulu untuk cabenya ya dan bawang-bawangnya juga. Oh iya, untuk sayurnya itu juga udah mateng ya dan udah juga aku matiin untuk kompornya. Jangan lupa untuk sambelnya itu ditambahin garam dan juga micin supaya rasanya itu kayak bener-bener lebih mantul gitu ya teman-teman. Tambahin micinnya itu secukupnya aja, tergantung kepedesannya. Kalau misalnya lumayan pedas ya udah agak sedikit dibanyakin gitu ya untuk micinnya. Berhubung aku itu masak ini jengkol itu jengkol tua gitu ya teman-teman, walaupun udah aku rendam tadi, tetap tadi setelah aku goreng itu aku rendam lagi menggunakan air yang dingin supaya jengkolnya itu lebih bener-bener empuk gitu ya. Nah berhubung tadi jengkolnya itu aku rendam air, otomatis kan banyak kandungan airnya. Nah di sini aku itu masak jengkolnya lagi bersama sambelnya. Jadi nanti sambalnya itu matang, jengkolnya atau kadar air di jengkolnya itu pun berkurang. Pokoknya di sini aku sambil-sambil ya teman-teman, sambil nungguin jengkol dan sambelnya itu matang dan harum. Di sini aku juga beberes nih untuk aku masukin ke dalam ember kotor semua wadah-wadah yang kotor ya. Dan juga aku itu pengen ngelap-lap untuk meja-meja aku, karena kalau misalnya udah masak-masak kayak gini otomatis meja kotor, terus banyak juga peralatan atau perintilan dapur yang kotor. Jadi semuanya itu dieksekusi aja ke kamar mandi semua. Nanti kalau pas mau nyuci piring itu jadi enak gitu ya. Nah ini tuh udah mateng untuk jengkol sama sambelnya udah harum gitu ya. Langsung aku cemplungin aja untuk ikan asin rebusnya gitu ya teman-teman. Dan aku aduk-aduk aja sampai jengkol dan ikan asinnya itu tercampur merata oleh sambelnya. Kalau udah ya udah deh, di sini aku langsung salin aja ke dalam wadah. Kalian pada masak apa nih teman-teman? Hari ini ada yang samaan nggak sama aku hari itu lagi masak jengkol? Boleh ya untuk komen-komen di bawah. Dan buat kalian yang saat lagi nonton video aku ini lapar ngeliat menu aku ini, ayo cus teman-teman, kalian cobain juga resep aku ini. Habis masak-masak nggak afdol banget dong ya rasanya kalau misalnya nggak beberes, nggak bersih-bersih gitu ya. Jadi udah di sini tuh aku mau bersihin dulu untuk area kompor, karena menurut aku kalau udah habis masak area ini adalah area yang sangat-sangat wajib buat dibersihin. Dan di sini juga aku lihat itu ada tumpah-tumpahan susu gitu ya, dan aku lihat juga debuan. Makanya di sini aku sekalian aja untuk lap untuk meja dispenser dan juga meja magicom aku ini.
Oke, alhamdulillah inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Ada sambal jengkol dan ikan asin, ada juga bening sawi, terus ada juga nasi ya pastinya. Terus di sana itu yang di mangkuk yang warna hijau itu adalah sisa gulai semalam ya, gulai kacang panjang tuh masih ada sisanya sedikit gitu. Dan ada ikannya itu satu gitu ya untuk kepalanya, makanya kelihatan banyak. Masya Allah, ini tuh menu-menu yang super mantul. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oh ya, buat kalian yang salvok, kenapa aku taruh sambalnya itu di situ? Karena tadi tudung saji susun aku itu lagi aku masukin ke kamar mandi ya buat aku cuci nanti. Makanya aku tutup aja pakai tudung itu dulu. Nanti kalau misalnya tudung saji susun aku itu udah bisa dipakai lagi, bakalan aku pindahin ya untuk sambal-sambal aku dan lauk-lauk yang lainnya. Lanjut, di sini aku juga sapu-sapu untuk dapur aku karena ini tuh udah bener-bener nggak enak banget buat diinjak lantainya, udah banyak pasir gitu ya. Karena bolak-balik ya teman-teman, jadi bener-bener pasir itu tuh bener-bener cepat banget ya banyaknya di dalam rumah. Pokoknya kalau hanya untuk nyapu-nyapu kayak gini, bahkan terkadang itu dalam satu hari bisa 3-4 kali ya teman-teman, tergantung keadaan rumah sih. Kalau misalnya pasirnya itu banyak ya udah otomatis aku tuh bakalan keseringan gitu ya buat nyapu, karena memang bener-bener nggak enak banget lantai itu buat diinjak kalau misalnya banyak pasirnya. Anak-anak itu lagi main ya teman-teman, makanya aku itu kayak bebas dan leluasa banget buat aku itu masak-masak dan beraktivitas. Nah kalau misalnya anak-anak itu lagi main, biasanya itu aku ngeliatin mereka itu secara diintip gitu ya. Aku nggak lihat langsung, karena kalau udah aku perhatiin mereka secara langsung, biasanya mereka itu kumat gitu ya teman-teman, merengek-rengek, terus mulai-mulai rewel gitu, karena ngelihat aku merhatiin mereka. Jadi terkadang kalau aku itu masak gitu ya, aku itu intip-intip aja mereka itu dari lubang-lubang papan itu kan ada lubangnya gitu ya teman-teman. Jadi kadang aku ngintipnya dari situ aja. Kalau misalnya mereka aman-aman aja, ya udah berarti aku lanjut aja beraktivitas. Udah kelar masak, udah kelar beberes dapur, lanjut di sini aku itu nyuci-nyuci piring lagi. Dan sekarang itu kalau udah nyuci piring itu udah benar-benar enak ya teman-teman, karena lantai dari kamar mandi aku kan udah diperbaiki gitu ya. Jadi kayak bener-bener enak banget buat nyuci piring mau dimanapun posisinya. Oh ya, sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku mengucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Aku juga mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau selalu hadir di video aku, yang sudah mau selalu menonton video aku dari awal sampai akhir tanpa skip, dan yang sudah mau selalu meluangkan waktunya untuk mengisi atau meramaikan kolom komentar aku. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan untuk kalian yang selalu nonton tapi tidak pernah komen, aku juga benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Karena benar-benar ya teman-teman, kalian itu kalau udah ramai aku lihat view di video aku itu kayak benar-benar jadi bersemangat banget. Jadi jangan lupa ya untuk selalu ikutin video-video aku dan ditonton sampai selesai, agar aku itu bisa selalu bersemangat gitu ya untuk beraktivitas, dan memberikan semangat juga untuk kalian yang di luar sana yang selalu suka nonton video aku. Oke deh teman-teman, di sini lanjut ya. Ini tuh aku udah hampir kelar gitu untuk mencuci piring. Di sini tinggal kayak yang besar-besar gitu, ada toples, terus juga ada perwajanan gitu ya. Di sini aku cuci-cuci. Rasanya kalau ngeliat cucian piring itu numpuk, bawaannya itu mager sebenarnya ya teman-teman buat mencucinya. Cuman ya mau gimana lagi ya, kalau nggak dicuci nanti malah bakalan jadi numpuk banyak gitu kan. Oh ya, aku itu semenjak bikin video kayak bener-bener bersemangat banget buat beraktivitas di rumah ya. Terkadang itu suka bingung teman-teman buat nyari kerjaan di rumah biar ada ide konten gitu ya. Apalagi akan aku uploadnya itu dalam satu hari itu 2 kali. Jadi kayak ide konten itu kayak bener-bener harus aku dapatin biar ada gitu ya isi video aku. Karena aku juga nggak mau kalau misalnya satu video itu cuma satu kegiatan doang. Aku tuh juga nggak mau kayak gitu ya. Karena aku tuh kepengen setidaknya dalam satu video aku ada 3 atau 4 aktivitas aku, 4 macam gitu ya. Karena kalau misalnya semakin sedikit aktivitas aku, maka kayak kurang bersemangat aja gitu buat bikin video ataupun buat yang nonton gitu.
Nah lanjut nih teman-teman, di sini tuh Pak suami lagi ngeberesin untuk perkayu-kayuan ini ya. Ini tuh bekas dari pelepas sawit yang beberapa waktu yang lalu itu yang ditunas. Jadi itu kan masih ada gitu ya. Jadi dicicil-cicil terus buat dibakar-bakar sampai ini nanti tuh habis. Karena nggak enak banget buat dipandang ya teman-teman. Kalau di halaman itu ada tumpukan pelepas sawit kayak gini. Jadi setiap sore kalau misalnya cuaca itu bagus, Pak suami itu selalu ya teman-teman bakar gitu, cicil-cicil, pokoknya dibakar terus sampai nanti pelepas sawit ini habis semuanya dimakan sama api. Karena ada rencana buat menumbang sawit ya teman-teman. Jadi rencananya itu pengen ditumpuknya di bagian sini nantinya. Cuman untuk sekarang sih belum ada budgetnya gitu ya. Doain ya teman-teman, semoga aku segera kekumpul gitu budgetnya. Kira-kira ada sekitar 4 atau 5 batang gitu yang harus ditebang gitu ya sawitnya, karena takut kena ke rumah orang. Kalau misalnya itu kena ke rumah orang itu tuh bahaya banget ya teman-teman. Takutnya kena orang, rumah orang rusak kayak gitu kan. Jadi bener-bener ini tuh harus segera banget buat ditebang. Cuman memang untuk budgetnya itu belum ada. Nah lanjut, ini tuh di malam harinya nih teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau beresin untuk piring yang sudah aku cuci tadi. Jadi kalau udah sore-sore itu terkadang aku duluin istirahat gitu ya teman-teman, baru aku itu beraktivitas lagi kalau misalnya mood aku itu bagus. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk tudung sajinya kan tadi udah aku cuci bersih dan udah aku tiriskan gitu ya. Terus di sini baru deh aku masukin lagi untuk lauk perlaukan kami itu ke dalam tudung saji. Dan di sini aku lanjut buat susun-susun semua piring-piringnya dan juga perwajanan ya teman-teman, supaya lebih enak aja dipandang. Dan besok pagi itu mata aku tuh jadi bener-bener seger ya lihat dapur yang udah bersih dan rapi. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside Aku itu memang masih butuh banget ya proses untuk membuat dapur aku ini jadi jauh lebih rapi. Cuman aku itu masih belum kepikiran banget ya teman-teman. Sebenarnya kayak cantolan-cantolan sendok dan perwajanan itu tuh harusnya ditambah. Cuman ya udah deh, nanti deh kali ya, kalau misalnya aku itu udah dapat ide dan udah dapat semangat gitu ya. Kalau sekarang sih masih belum nemu gitu ya semangatnya. Aku tuh benar-benar pengen banget dapur aku yang apa adanya ini benar-benar jadi tempat dinas ternyaman aku. Oh ya teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai di detik ini. Semoga setiap apa yang aku share bisa ada manfaatnya, bisa menginspirasi dan bisa memotivasi kalian. Dan buat kalian yang mager-mager, semoga setelah nonton video aku ini kalian itu jadi kembali bersemangat gitu ya. Dan semoga kalian selalu enjoy menonton video-video aku. Oh ya teman-teman, aku benar-benar mengucapkan terima kasih banget atas dukungan kalian selama ini ya. Tanpa kalian apalah artinya channel aku ini. Sampai di sini aja ya teman-teman untuk video aku kali ini. Jangan lupa nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.